Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Dan saat ini Brownies sedang berada di suatu tempat ya. Ini adalah UMKM yang luar biasa sekali. Salah satu brand, salah satu produk kesayangan dan juga kebanggaan warga Tabalong tentunya ya. Gak mungkin gak ada yang kenal sama brand yang satu ini. Dan di Brownies episode kali ini kita sudah bersama Es Teh Obor. Siap. Halo Mas. Halo Mbak. Akhirnya ya setelah sekian lama menikmati Es Teh Obor baru ketemu sama ownernya. Kenalan dulu Mas, sama Mas siapa nih? Siap. Dengan nama Ruci Hardianto. Panggilannya? Panggilannya biasanya panggil Ruci. Oh, Mas Rudi berarti ya. Ini aku baru tahu. Ruci Mbak. Guci. Ruci. Itu dari kapal Dewa Ruci. Oh, Ruci. Lucu sekali namanya. Unik namanya ya. Dan kita ngobrol-ngobrol sama Es Teh Obor yang mungkin ini, aduh, udah jadi kesayangan sih ya. Pokoknya tiap kali minum harus ada Es Teh Obor. Tapi kita akan mengorek-ngorek tentang Es Teh Obor ini dari mulai tahun berapa nih? Mulai usaha Es Teh Obor ini. Siap. Untuk lebih tepatnya di tahun 2023, Mbak. 2023. Iya, di bulan Oktober kalau nggak November. Ini jawaban yang jujur kah, Mas? Iya. 2023. Cabang udah ada banyak banget nih. Alhamdulillah. Ada berapa cabang di Kabupaten Tabalong ini? Alhamdulillah untuk sementara baru 6. Sementara baru 6 berarti ada kemungkinan akan menambah lagi. Insya Allah, tapi dengan nama brand yang lain kelihatannya. Oh, nama brand yang lain ya. Tapi brandingnya luar biasa loh. Es Teh Obor kayaknya di mana-mana orang udah tahu banget Es Teh Obor gitu loh. Siap. Ini sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, aku mau nanya dulu gimana sih cara Mas Ruci sendiri membangun brand image dari sebuah Es Teh Obor yang kayaknya memang nggak bisa ditemuin di mana-mana ya. Cuman ada di Kabupaten Tabalong dengan ikon yang luar biasa Es Teh Obor nih. Betul. Nah, pertama itu karena kecintaan anak dengan es teh dulu kan, awal mulanya es teh. Dan saya membuat brand ini berawal karena kita tinggalnya di Tabalong. Ikon Tabalong Obor pertama orang tuh kalau mengenalnya di Tabalong yang dikenal ya Tugu Obornya itu. Betul, dari mana katanya? Dari Tanjung. Oh, Tanjung bersinar berarti Tugu Obor itu ya katanya. Makanya dari situlah nama TS Obor saya buat. Wow, ini luar biasa loh. 2023 tapi udah punya 6 cabang yang ini nggak main-main loh, maksudnya di setiap lokasi ya Mas ya. Titiknya titik-titik yang strategis lagi, ini luar biasa sekali. Dan Es Teh Obor, nah ini kan diawali dengan rasa cinta tadi anak gitu ya. Betul. Namanya tiba-tiba membuat satu brand. Bukan es teh ya, teh es. Oh, dengan teh identiknya orang sini kan kalau menyebut teh es. Oh iya. Ini ada brandingnya Mbak di sini kan. Oke. Ada bukan es teh. Oh, Teh Es Obor. Teh es Obor bukan Oke. es teh gitu kan. Banyak banget varian dari Siap. Teh Es Obor ya. Kalau misalkan yang paling best seller, yang mana nih? Best seller Semuanya. hampir rata-rata sih semuanya. Semuanya. Siap. Kenapa aku heran dengan Teh Es Obor ini menentukan harga yang kayaknya affordable banget, yang sampai anak-anak tuh yang kucil-kucil tuh bisa jajan gitu. Apakah Betul. memang target dari Teh Es Obor ini memang ke semua kalangan? Siap, betul. Untuk menjangkau semua kalangan biar semuanya bisa merasakan produk lokalnya Tabalong. Apalagi kan Indonesia kan terkenal dengan tehnya yang kebun teh yang banyak, Mbak. Salah satunya yaitu kita membanggakan dengan produk kita sendiri, Teh Es Obor, dan pekerja semua di sini rata-rata ya orang Tabalong, anak-anak muda Tabalong. Ini luar biasa sih ya kalau aku bilang ya. Aduh, aku jadi speechless gitu ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang pengen disampaikan gitu karena mengenal cukup dekat dengan Es Teh Obor ini sendiri gitu ya. Dari dekat rumah tuh ada juga di Tanjung Selatan karena rumah saya dekat di situ. Siap. Dan selalu suka ke situ dan bahkan bisa request saya sekarang bisa minta nomor WA-nya dulu karena antreannya panjang. Jadi minta dibikinin dulu nanti diambil gitu ya. Aku boleh nanya nggak Mas, awal mula modalnya ini nih berapa nih?
Nah, ini dari kisah pertama itu sebenarnya iseng-iseng sih, Mbak. Iseng-iseng, kita kan sering berjalan ini sama istri saya. Jalan, terus melihat ada rombong yang nganggur gitu kan. Kasihan orang kok jualan tapi nggak laku. Akhirnya saya tawar itu rombongnya memang untuk dijual ya. Jual, saya beli. Tapi itu selama saya beli itu mungkin ada 6 bulan nggak saya pergunakan sama sekali. Jadi mangkrak di situ saja. Dan berinisiatif, gimana sih Bu kalau saya mau untuk mengolah brand ini, mengolah teh, sedangkan anak kan kecintaannya teh, coba saya untuk buat teh. Pertama itu awal mulanya, jadi saya buatkan untuk rombong saja, pertama di Pandan Arum, pusatnya di sana. Dan buka awal itu setiap saya pulang dinas, mungkin jam 5 saya pulang baru buka sampai jam 10 atau jam 11. Kalau hari weekend bisa sampai jam 12. Itu awal mula belum ada karyawan? Belum ada sama sekali. Masih sendiri? Masih sama istri Suami aja berdua. Istri berarti ini luar biasa ya, kompak sekali. Mohon izin, pekerjaannya, backgroundnya apa nih Mas Rucin ini sebelumnya nih? Siap, untuk backgroundnya abdi negara sih. Abdi negara, jadi harus menyesuaikan office hour ketika selesai baru membuka usaha gitu ya. 3 tahun loh, ini cepet banget ya. Alhamdulillah. 3 tahun gitu ya, udah punya banyak sekali outlet gitu ya. Ini apakah buka franchise nggak sih? Ini yang mungkin sering ditanyain saking istilahnya kayaknya wah wow banget nih ST Obor gitu. Buka franchise nggak sih gitu? Kalau untuk sementara belum, cuma memang ada keinginan dari dulu itu pengen membuka franchise, cuma untuk manajemennya kita kan belum, pengelolaannya masih belum lah, karena cuma berdua aja sih pengelolaan saya dengan istri aja. Makanya belum berani Mbak, karena takutnya kalau ada yang mengatasnamakan. Oh iya benar, tapi udah ada 6 outlet dong ya. Ini 3 tahun 6 outlet, aduh luar biasa. Mas, aku mau nanya ini mungkin agak sedikit apakah memang dibalik dari kesuksesan dari ST Obor ini kan, yang saya tahu di tiap outletnya setiap hari Jumat suka ada Jumat Berkah dong. Siap. Dan itu tidak ada nominal ya, maksudnya mau beli 1 doang tuh pasti dikasih loh. Apakah ini menjadi salah satu strategi jalur langit untuk bisa mensukseskan TS Obor sampai seluar biasa ini? Mungkin dasarnya itu sebenarnya sudah seneng sih sebelumnya itu, walaupun kita belum punya brand TS Obor, setiap Jumat alhamdulillah kita sering berbagi. Dari waktu kita sebenarnya kan jualan nasi pernah kita berbagi juga. Dan alhamdulillah dengan datangnya brand TS Obor ini membawa berkah, makanya setiap Jumat masih bisa kita untuk saling berbagi. Mudah-mudahan dan seterusnya masih bisa untuk berbagi lagi. Bukan cuma itu loh ya, jadi TS Obor ini juga membuka peluang untuk para UMKM yang lainnya untuk bisa menitipkan dagangannya. Betul ya? Betul. Kenapa menggandeng para UMKM? Ya biar sama-sama sih Mbak, kita saling mensupport UMKM yang lain. Jadi ibaratnya ada yang mau nitip, tapi kita lihat juga. Oh ya, diseleksi dulu berarti ya. Brandnya. Setidaknya kan sudah banyak orang yang dikenal juga, nanti kita bantu nge-up-kan juga di situ. Mungkin baru yang awal-awal sudah ada izin produk, mungkin ini baru merintis, kita lihat. Berarti kalau contohnya outlet di sini sudah penuh, kita larikan ke outlet yang lain, kita tawarkan di sana. Kita taruh di sana, kita up kan produknya UMKM yang lain. Ini luar biasa sekali, berarti UMKM support UMKM gitu ya, biar sama-sama semuanya melejit dengan brand TS Obor yang luar biasa, sudah sangat bagus ya brandingnya. 3 tahun padahal ya. Hampir 4 tahun sih sebenarnya, tapi luar biasa sudah memberikan warna yang luar biasa sekali. Tanjung Tabalong punya brand sendiri gitu ya, udah jadi ikonik sekali gitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih ya, untuk apa ya namanya, Masnya sendiri gitu ya, tadi kan bilang ada bocoran bahwa akan berinovasi mengeluarkan 1 brand yang tetapi di luar dari TS Obor. Boleh dibocorin nggak? Boleh. Oh boleh dong. Salah ya, itu kecintaan juga. Kalau ini kan teh hobi anak. Sebenarnya di teh ini sudah ada brand kopi gitu. Nah, dan rencana insya Allah mau untuk buka
brand kopi. Oh, Kopi gitu. mungkin tapi identiknya tetap kita ngambil filosofinya dari culture budayanya Banua. Wow, Gitu lah. ini para pecinta kopi semuanya di sini siap-siap menunggu brand terbaru dari Teh Es Obor gitu ya. Siap. Kita bakalan lanjut lagi di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, balik lagi di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Masih bersama Mas Ruci dari ST Obor. Yang luar biasa ini, kita agak flashback ke pertanyaan yang awal tadi, dari memiliki rombong yang udah 6 bulan katanya diterbengkalaikan. Siap. Tiba-tiba ada outlet yang begitu banyak tuh, kayak gimana nih, Mas? Nah, awal mula tadi selama 6 bulan kita diamkan, baru kita buat brand yang namanya Teh Es Obor tersebut. Yang pengelola awalnya saya sama istri saya. Nah, awal mungkin berjalannya sekitar 2 atau 3 bulan ya. Kok kita bukanya cuma sore ke malam saja ya. Kita coba dong. Oh. Kita coba ke pagi. Pas kita mau nyari karyawan, jadi pagi kita buka shift pagi. Kalau yang sore ke malam kita berdua. Oh. Yang pagi itu karyawan. Pas kita lihat, kok kelihatannya lebih membludak ya. Banyak kewalahan, keteteran ya karyawan. Kita tambah dong, untuk bantu itu kan kasihan. Kita tambah lagi, masih keteteran lagi. Malam juga iya, akhirnya kita yang ngalah untuk prepare bahan di rumah. Kita rekrut karyawan lagi, jadi yang shift siang 3, shift malam 2, kadang ditambah jadi 3 orang. Nah, dari situ kita baru mungkin berjalannya lagi sekitar 3 atau 4 bulanan, bukalah cabang yang di Tanjung Selatan yang kedua. Tuh, ekspansinya di sana. Buka open karyawan lagi. Baru yang cabang ketiga itu di Cendrawasih, Jalan Cendrawasih. Yeah. Itu cabang ketiga. Nggak lama kemudian, pokoknya berjalannya nggak sampai 5 bulan ya. Bulan berarti ya. Siap. Ini cepet banget ya, sangat Karena cepat sekali. dengan kebutuhan banyak konsumen yang meminta request buka dong di dekat sini. Nah, pas kita buka seperti contohnya di Tanjung Selatan tuh langsung antusias pelanggan itu bilang, wah nggak jauh-jauh lagi dong kita ke Pandanarum. Iya. Alhamdulillah di dekat situ, makanya kita buat di situ. Terus ada juga yang request di Expo dong, karena kan sering ada event nih di sana, makanya kita buat yang di sana. Nah, ini nih nyambung dengan pertanyaan selanjutnya dari Mas Ruci sendiri untuk menentukan lokasi dari penempatan outlet-outlet itu, apakah ada kriterianya sendiri kah? Atau memang sesuai dengan request dari para customer, buka di sini, atau memang memiliki kriteria khusus untuk membuka outlet? Siap. Ya betul, untuk salah satunya tadi dengan masukan customer ya, konsumen kita kan merequest tolong buka di sini, dan kita juga cross check untuk lokasinya itu tepat nggak ya kalau kita buka di sana, sambil kita cari-cari toko kan. Kalau kita lihat prospek penduduknya kan lebih dekat di sana, kita mungkin lihatnya di situ. Jadi bisa request lagi nih daerah mana yang belum, silakan langsung pengajuan gitu ya, supaya dibukakan outlet dan nggak perlu jauh-jauh, biar lebih dekat sama rumahnya. Untuk pemilihan karyawannya sendiri, apakah memang memiliki kriteria atau memang ini yang memang dekat dengan outlet tersebut, maksudnya memanfaatkan warga-warga yang ada di sekitaran lokasi tersebut, atau memang ada manajemen yang lain nih? Pertama dulu memang kita yang untuk pencari karyawan itu pertama. Dan yang kedua untuk manajemen pencarian karyawan itu diserahkan sama ke karyawan yang lain. Jadi nanti kamu open locker ya, cari seseorang. Berarti kita mau buka cabang nih, kamu carikan siapa kenalan yang di sana biar kita bisa rekrut. Tapi kita yang nyeleksi kita tetap. Yang mencarikan. Dicarikan rekomendasian dulu dari teman-temannya gitu ya, baru melalui interview dan lain sebagainya ya. Ini sesuai dengan rekomendasian ternyata ya. Semuanya dari outlet juga boleh request, karyawan juga boleh. Ini luar biasa, sangat open sekali Mas Ruci ini.
Oke, dari awal sampai dengan akhir saya benar-benar amazed banget dengan THS Obor yang luar biasa, begitu pesat gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah di balik semua itu apakah ada tantangan terbesar yang justru Mas Luci dan juga Mbaknya hadapi selama ini gitu, yang orang nggak tahu juga gitu. Siap. Ya, untuk tantangan lika-liku itu sebenarnya banyak sih, Mbak. Apalagi di zaman sekarang ini ya, plastik serba naik, bahan-bahan naik. Betul. Sama untuk mengantisipasi dulu kan, kayak kelonjakan bahan bakunya itu kan ya sangat kita rasakan lah sebagai pembisnis minuman ini. Kita sampai nyari ya ke kabupaten tetangga, bahan-bahannya, walaupun yang penting pokoknya bahan yang paling bagus lah. Kita nggak pernah, karena kita pernah mencoba bahan-bahan yang ya murah, cuma malah nggak kurang gitu loh. Jadi kita tetap pakai yang premium, alhamdulillah. Walaupun harganya Siap, naik betul. gitu ya, tetap mempertahankan kualitas. Tapi kalau dihitung-hitung memang ya sama pengeluarannya kalau walaupun yang murah, karena ibaratnya takaran kita harusnya cuma satu, kalau itu pakai yang murah kan satu masih kurang, ternyata jadi dua, jadinya sama aja gitu loh. Jadi udahlah, baik kita ngalahi aja, cari yang bahan premium, tetap sampai sekarang alhamdulillah. Kalau kita lihat dari varian THS Obor ini kan luar biasa banyak banget gitu ya. Itu yang peraciknya. Lalu resepnya itu datangnya dari Mas sendiri apa dari Mbaknya nih? Siap. Untuk ya salah satunya kita berdua lah, tetap support dari istri itu salah satunya lah. Cuma kalau yang sering membuat nama-nama itu saya buat dari saya sendiri, inspirasi dari saya. Tapi minta persetujuan istri. Ini cocok nggak kalau kayak balik gini? Lagi, gitu iya. Kita sama istri lagi ya. Itu namanya bosnya. itu bos di atas bosnya lagi. Di atasnya lagi itu. Oke, Mas, kalau misalkan perhitungan dari secara modal gitu ya, maksudnya sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan terlebih dulu? Ini mungkin karena kita melihat dari kesuksesan THS Obor gitu, mungkin di rumah juga ada teman-teman yang ingin memulai suatu usaha. Sebenarnya apa dulu yang perlu dipersiapkan untuk bisa memulai suatu usaha ini? Yang pertama ya mental, ya kan? Mental pembisnis harus ada dulu kan, modal, terus harus berani. Namanya pengusaha ya jangan takut rugi juga, pasti. Karena sebelum ini pun kita sudah pernah berkecimpung di dunia usaha yang lain juga. Pernah pasang surut juga. Terus alhamdulillah pas menemukannya di THS Obor ini. Modal nggak terlalu banyak, yang penting mempunyai keinginan dan mau berusaha, insya Allah ya. Pasti akan berjalan. Nah, ini riset nih, kita balik lagi ke riset. Seberapa penting menurut Mas sendiri tentang riset untuk menentukan suatu outlet nih? Dari rekomendasian dan lain sebagainya, apakah juga perlu dirisetkan kembali gitu? Maksudnya apa aja nih kira-kira nih yang harus dipersiapkan gitu? Apakah memang tempatnya memang sudah punya sendiri atau misalkan harus di pinggir jalan kayak gitu? Salah satunya memang titik lokasi ya, memang menentukan. Karena kalau yang kita lihat pertama dulu, lokasi titik itu padat penduduk. Kayak di Pandanarum itu kan di belakang itu ternyata orang kalau melihat sekilas saja kelihatannya nggak rame, tapi di belakang itu kan padat penduduk. Kita melihatnya dari situ, kok rame ya orang keluar masuk sini. Cobalah kita buka di sini dengan Bismillah, itu kemarin ternyata ya rame itu. Dan untuk yang cabang-cabang yang lain berjalannya seperti itu. Kita melihat juga titik lokasi sama request dengan customer. Wow. Boleh ya ngasih tips buat yang ada di rumah sebelum kita closing dari Brownies, untuk teman-teman yang ada di rumah berbagi motivasi gitu loh Mas, maksudnya yang baru mulai juga pengen berusaha atau bahkan sudah berusaha, silahkan disampaikan oleh Mas nih. Baik, untuk bagi pembisnis yang mau memulai usaha, jangan takut untuk memulai usaha walaupun modal nggak seberapa, yang penting mental. Oke. Keren. Yang penting mental dan juga dukungan serta doa dari istri. Kalau yang sudah punya istri. Kalau yang belum punya, cari doa orang dulu. tua. Doa orang tua ya, ternyata ya. Luar biasa sekali Mas.
ini banyak sekali cerita yang bisa kita dapatkan dan juga inspirasi tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah memulai suatu usaha atau bahkan yang juga lagi stuck banget gitu ya. Tadi agak-agak down mentalnya, mudah-mudahan dengan nonton Brownies episode kali ini bisa lebih semangat lagi gitu ya. Tapi mohon maaf, THF Obor tidak dulu buka franchise ya. Itu nanti dulu ya. Jadi kalau misalkan ada yang berencana untuk merger gitu belum bisa membuka ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan Brownies di episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga manfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Sampai berjumpa di episode Brownies selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.